Tapi mati suri. Mati lampu ya. Iya. Gimana Perlan 86 sehat? Mereka balik lagi. Kita tuh kemarin sempat kaget katanya Perlan 86 gak akan balik lagi, tapi ternyata mereka balik lagi ya. Kupikir sudah kaya, ternyata masih butuh uang. Kang Sule sehat Kang? Alhamdulillah. Ini dua Faizin. Mohon maaf lahir Kita harus batin. salim dong sama yang paling tua. Iya. Tapi jangan lupa sama yang paling tinggi kolesterolnya juga harus salim. Enak aja lo. Mama lahir batin, Lahir banyak salah. batin, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah saya tua udah ngerasain muda. Oh iya pernah ya? Tapi aku suka banget lebarannya Kang Sule. Bajunya bagus-bagus banget. Keren. Seragam semuanya ya? Seragam memang. Enggak seragam. Jadi Biasa aja. biasa aja. Labukannya sama semua senada seirama. Senada, ada yang senada. Kalau seragam kan putih abu-abu. Ya. Maksudnya buat lebaran itu. Oh, iya. Bajunya bagus Kang. Siapa yang mikirin baju-baju itu, Kang? Mahal ini. Oh, sama Putri. Sama Putri. Oh. Kamu banyak tanya kamu siapa ya? Kan gue fashion stylist. Oh, fashion Gue stylist. kepo. Ya, Kang Kepo Sule. gue. Ini Kang Sule bakal nemenin kita nih di pagi-pagi Iya. Amir nih. Yes. Ini bingung kemana coba mereka berdua dari Persik sama King Nasar baru hari pertama udah nggak ada. King Nasar lagi off air di Zimbabwe. Wih Zimbabwe. Ya, lagi cari uang. Kalau yang ini saya tahu dia kemana. Kemana? Lagi cari hiburan butuh hiburan. THR keluar banyak. Habis keluar THR ya. Kang Sule hatur nuhun ya udah nemenin Ya. kita. Tapi buat Sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat. Ini kemarin lebarannya Kang Sule seru pisan. Seru. Di Tambun, Bekasi dan juga di Cimahi. Seperti Iya. biasa bagi-bagi THR. Kita mau kasih lihat. Ini dia lebarannya Kang. Apa coba Kang Sule bisa ceritain itu? Jadi bagi-bagi THR. Terus Iya. gimana sih ceritanya tuh ke-skip apa gimana sih? Bukan ke skip, jadi dia tuh seneng saking senengnya Yupulian seneng lah. Dapat THR. Akhirnya dapat dari Kang Sule Jangan- banyak gitu. Padahal dia juga banyak duit ya kan, tapi kan kalau misalkan Beda. itu beda gitu. Bener. Jadi dari Kang Sule dapat tiba-tiba sama suaminya lupa gitu. Alhamdulillah ya. Emang lucu itu. Apalagi Iki pas mau sungkem itu, Iki koprol 3 kali. Hah? Iya. Itu sampai ngakak semuanya. Kenapa dia koprol Kang? Ya memang seceria itu keluarga. Memang keluarganya itu memang begitu ya? Iya. Oh, luar biasa kan? Tapi itu Lini pertama kali dapat THR atau tahun lalu juga udah dapat THR Kang? Iya dapat juga tahun kemarin, tahun ini juga dapat. Gitu. Amplop buat Lini berapa Kang Sule? Iya. 2 miliar. Punten Kang, emang itu muat 2 miliar ke dalam amplopnya itu Kang? Pakai cek dong. Pakai cek dong. Pakai cek. Iya. Kang, Cek 1, 2, 3. itu Mike. Siapa aja Kang Sule buat anak-anak nyiapin buat siapa aja berarti? Apa ya buat Buat ya. anak, saudara, karyawan. Aha. Karyawan kan ada 2 perusahaan. Wih, Ya lumayan lah. lumayan ya. Kang tapi Berkuras. yang ngasih namanya lebaran ya Kang. Iya. Tapi yang ngasih THR selain Akang siapa? Iki juga ngasih berarti. Yang ngasih cuma berdua. Ya pada ngasih aja. Ada yang ngasih. Semaunya aja udah. Mau ngasih ya ngasih, enggak ya udah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang berbeda lebaran tahun ini apa buat Kang Sule di Tambun Kang? Yang berbedanya pertama ada cucu, terus yang kedua bareng sama Ajam. Ikut. Ajam Oh, lebaran Azam ikutan pertama juga ada. ke Tambun. Iya, ada ke Tambun. Kita sama cucu dulu deh. Gimana Kang? Keseruan lebaran sama cucu kan pasti beda ya. Ya seru. Seru banget lah gitu. Jadi kumpul lah. Kumpul semuanya. Sholat id bareng-bareng semuanya. Enggak, Iki di sana. Oh, setelah sholat id baru ke rumahnya Tambun. Nah, setelah sholat id baru kita kumpul, tradisinya begitu. Di situ kita makan, setelah makan baru sungkeman. Nah, kalau makan yang masak siapa tuh, Kang? Kalau makan pesen. Oh, pesan. Banyak catering. Banyak sekarang mah Iya. ya, opor mau apa aja ada. Lengkap semuanya. Kang, berarti Kang Sule sholat id sama siapa aja? Sama Enjan, Cuma Oh, berdua. cuma berdua sama Perdi, Enjan Perdi. Lama-lama tuh berkurang ya. Iya. Kumaha Kang rasanya. Kalau saya jujur ya Sobat Ambiar, kalau beberapa tahun yang lalu tuh masih sama almarhum papa. Kemarin tuh sendirian tuh sholat itu berasa banget. Ini sendirian banget gue sholat itu walaupun jalannya sama nyokap ya. Tapi kan beda ya. Iya, ke Cimahi juga ada yang beda. Waktu lebaran sebelumnya itu adik saya masih ada. Oh iya. Tuh, kemarin nggak ada. Berbeda lah tahun hari ini tuh agak sedikit apa ya namanya ya? Ya berasa kehilangannya lah. Ya, ada yang hilang ya Kang. Ada yang hilang, ada yang hilang. Tapi Biasanya- ada yang baru juga gitu. Iya, Itulah benar. kehidupan. Benar. Anaknya Lini ya. Ada cucu. Kang kalau sungkeman tuh biasanya suka ada
tahu 1-2 kalimat yang selalu diberikan, wejangan gitu dari orang tua. Kang Sule bisikinnya apa buat anak-anak? Yang penting sehat sih, yang penting sehat, selalu menjadi anak yang baik, jangan pernah menyakiti hati orang lain, selalu berbagi sama siapapun, terutama saudara-saudara yang dekat, gitu. Terutama yang terdekat dulu lah gitu. Baru kita ke yang lain. Kalau ke Lini ngasih apa wejangannya? Ke Lini ya menjadi istri yang baik lah gitu. Menjadi istri yang baik. Iya. Karen juga walaupun nggak ngerain lebaran tapi aku tuh seneng adabnya Karen tuh luar biasa. Dia suka sungkem sama yang lebih tua. Kemarin katanya lu dibisikin ya sama teman yang lebih tua. Makeup lu ketebelan. Sobat Ambiar, ini kita mau kasih lihat ya bagi-bagi THR ala keluarga Kang Sule. Maaf ya Kang, biasanya tuh kalau lebaran tuh selalu haru gitu, ada tangis-tangisnya. Ini mah gak ada tangisnya sama sekali sih Kang. Prol segala macam. Lucu jadinya seru Ya, gitu. setiap tahun selalu apa ya, menangis boleh, tapi ya ngapain kita menangis kalau kita bahagia kan? Benar. Iya benar. Makanya ya begitulah anak-anak yang sudah dibiasakan dengan keceriaan yang akhirnya ya udah cerialah terus. THR ke semua anak jumlahnya sama gak Kang? Nominalnya? Beda lah. Beda. Kenapa harus dibedain? Ya kan kayak misalkan cucu kan belum bisa. Ya kalau cucu, kalau anak? Ya anak sama sih. Anak sama? Kalau lebaran sama. Oh sama semua. Azam juga sama tuh. Kajam sama. Ya. Itu Azam kita lihat ada di rumah alhamdulillah ya. Datang Alhamdulillah. ke rumahnya Iya itu loh, pas seru kapan? Pas malam takbirannya kah? Atau setelah sholat idnya apa dia sholat id sama mamanya dulu? Setelah sholat id. Iya, Ajam tuh lagi sakit sebetulnya. Oh. Cuma pas begitu udah janjian sih sama mamanya. Nanti Ajam lebaran pertama ke Tambun ya, oke kata mamanya. Ya akhirnya terus pas malam takbiran bilang Ajam kayaknya nggak bisa deh, agak sedih lah ya. Nah tapi pas begitu video call kita lagi makan, terus dia pengen ke situ. Pengen ke rumah. Minta sama mamanya pengen ke AA sama ayah katanya. Akhirnya dianterin lah. Oh gitu. Berapa lama Azam di rumah? Cuman hari itu aja. Cuma hari Oh nggak itu. nginep. Sampai Karena malam. lagi sakit. Lagi sakit dia sampai tidur di rumah lama banget itu sampai maghrib sampai jam 7. Tapi sempat ketemu Natalie Holca berarti? Dia nganterin atau bukan dia nganterin? Yang nganterin adik-adiknya. Oh adik-adiknya. Ya. Sobat Ambiar, ada aktivitas yang dilakukan sama Kang Sule. Kang Sule ini seorang seniman, main wayang tuh anaknya. Kita kasih lihat ya, main wayangnya seperti apa sama papanya. Ya bagus lah, wayang golek ya. Dari Jawa Barat, daerah aslinya Kang Sule. Ya. Alasan khusus wayang golek kenapa Kang? Kenapa Enggak, wayang main? awalnya dia itu sering nonton wayang kulit. Oh. Iya beneran. Bentar, Ah, umur berapa Azam? Ajam umur 4 tahun. Nonton wayang kulit. Nonton wayang kulit. Umur berapa? Ya itu umur sekarang ini. Siapa yang pertama kasih lihat Azam wayang kulit? Jadi dia dikasih HP, terus dibukain YouTube, terus dia nonton wayang kulit waktu itu. Sama wayang golek tuh. Tapi kenapa nyangkutnya ke wayang kulit sama Ya wayang? mana saya tahu. Gak tahu gitu loh. Bukan Kang Sule yang pertama kasih lihat? Tidak. Wayang. Oh bukan. Tidak, saya tahu juga dari mamanya di videoin. Tuh dia kenapa sih dia nonton wayang mulu katanya gitu. Biasanya kan anak-anak lah ya, Iya, kartun. Animasi. Enggak, itu dia terus akhirnya nonton yang wayang update yang di SL Media. Yang di mana Kang? Di SL Media. YouTube-nya doi. Baru tuh dia minta, ayah punya wayang nggak? Aku pengen wayang yang muka ayah katanya gitu. Wayang yang muka ayah, lalu wayang yang keluar adalah Ya wayang itu, wayang apa? ya wayang muka saya. Cepot. Cepot. Enggak, Bukannya cepot tadi? Oh itu tadi wayang cepot. mukanya Kang Sule. enggak, itu cepot tadi. Tapi wayang muka saya tuh ada. Dan Oh, dia ada tuh juga. awalnya minta itu. Oh, wayang yang muka papanya. Dikasih lah, waktu itu di Trans TV dia datang tuh. Kita ngambil wayang 3. Nah pas lagi sakit, dia minta lagi. Itu, minta 4 lagi. Habis wayang saya. Kang, ini anak kecil tuh biasanya kalau nggak robot-robotan, mobil-mobilan kalau anak cowok ya. Iya loh. Wayang sebagai seniman Sunda, Kang gimana punya anak mintanya wayang, Kang senengnya wayang. Senang dong. Ya seneng lah, ada yang nerusin. Alhamdulillah ya. Kalau Ajam mau kayaknya sih gennya kuat sih. Aha.
dari sisi tradisinya kuat kayaknya. Jadi makin ngeliat oh beneran Iya. nih ya. Budaya Indonesia. Darah gue. Suling darah saya aja di rumah dibawa sama dia. Suling. Apalagi kesenian dari Jawa Barat khususnya Tanah Sunda yang Azam suka selain wayang, suling. Sementara masih itu sih, sementara masih itu. Makanya heran dia senang banget sama wayang. Tuh, wayang keren lu kecil-kecil jenglot sama jelangkung main. Tapi bagus ya anak kecil udah suka sama budaya Indonesia tuh bagus banget. Iya, dan saya tidak memperkenalkan memang Ajam sendiri yang Kirain Kang Sule yang kenalin, tapi enggak ya. Memang dia yang Enggak. suka dari awal ya. karena kalau kenalan kan kita udah kenal sama Ajam. Ya, bapaknya, maaf. Tapi apakah anak-anak udah kenal dengan sosok yang satu ini karena kabarnya ada lampu hijau dari mereka? Momen lebaran, Sule izin nikahi Santika Fauziah tahun depan. Putri Delina dan Rizwan sudah merestuinya. Aduh. Kang gini ya Kang, ini Ya. nama Santika Fauzia ini Santika Fauziah. selalu kesebut dalam pemberitaan 1 tahun belakang. Minimal tuh 1 tahun belakang ini Iya. ada. Namanya dikait-kaitkan sama Kang Sule. Pacaran Kang, Sama maksudnya siapa? beneran. Sama media siapapun itu. Awalnya lebih gini. dari 1 tahun lebih ya. Lebih loh. Ya, lebih dari 1 tahun loh Kang. 3 tahun sih. Oh 3 tahun. Ya, Ngitung Kang. ya kalau hitungan 3 kali Lebaran itu kan Bang Toyib. Jadi awalnya gini sebetulnya, jadi pas begitu Lini sungkem, terus dikasih THR, terus Lini nyeletuk. Ayah boleh nikah tahun depan katanya gitu. Nah akhirnya ya udah pas Putri, ayah boleh nikah tahun depan, boleh kata anak-anaknya gitu. Itu mah lagi ceria-ceria aja lah. Nikah tahun depan. Kalau sama panggilannya siapa sih? Panggilannya Hey. Kok Heli? Neng, Heli, guguk, hey, kok Heli? Wah, Kenapa jadi Heli lu? kacamatanya kekecilan. Iya maaf, gua pikir lu nggak bisa ngelihat, ternyata nggak bisa denger ya. Panggilannya Mer. 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 Mer itu dari merah, merah itu kan berani gitu. Emang iya? Iya, dia itu berani orangnya. Pantesan pakai kemeja merah gitu. Nah, ini betul, ini bukan kader saya ini ya, tapi saya suka warna merah. Kang sama Santika udah sejauh mana hubungannya Kang? 3 tahun, Kang aja sampai inget loh 3 tahun. Iya, udah 3 tahun ya. Kita mah ngalir aja lah. Untuk tahun depan itu ya kita lihat aja nantilah. Doakan yang terbaik aja lah. Kan kita nggak tahu. Emang ada perencanaannya Kang? Ya rencana mah pasti ada lah. Orang-orang juga pasti ada. Ini. Nungguin apa sih Kang? Nungguin apa? Nungguin apa? Udah lama 3 tahun loh Kang. Nungguin tanah yang di Bogor laku. Buat Berat modal banget. nikah. Kenapa belum yakin Enggak, gitu Kang? bukan belum yakin. Karena pasangan yang baik itu kan bukan dicari, tapi dibentuk. Nah kalau kita sudah punya pasangan, ya kita harus bareng-bareng membentuk semuanya. Benar. Kita ini tidak bisa sempurna, tapi bagaimana caranya kita saling menyempurnakan. Mungkin perjalanan 3 tahun itu ya itulah, pembentukan karakter, pengenalan karakter, terus ya kan namanya rumah tangga pasti ada lah, ya kan? Pasti Pembentukan itu perselisihan. terjadi apakah karena dari pembelajaran kemarin-kemarin nggak sih Kang? Loh ya semuanya juga iyalah. Kang, tapi kan namanya perempuan itu ya laki-laki juga sih. Tapi kan bedanya kalau Kang Sule sudah pernah menikah. Santika sudah pernah menikah belum sih? Belum. Belum. Belum pernah menikah. Ya. Lebih muda berapa tahun? Beda berapa tahun ya? Dia itu 10 32 tahun lah. 32 tahun belum pernah menikah. Saya 49, coba hitung tuh. Ya kurang lebih sekitar 17 ya. Ya, 16-17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Dari dianya sendiri nggak ada, walaupun nggak lewat kata-kata. Tapi kan kadang suka kelihatan ya Kang, dari mancing dikit-dikit gitu. Atau mungkin keluarganya Mancing di mana? ya mancing ibaratnya kayak ngasih lihat gerak-gerik kapan nih gitu. Atau keluarganya mungkin udah mulai nanya. Ya kalau dari keluarganya kamu mau sampai kapan sendiri kan gitu. Ya harus ada target katanya gitu. Ya insya Allah doain aja lah yang terbaik gitu. Doain yang terbaik. Ya. Emang sampai nangis gitu. Sedih Lagu banget. sedih dong. Hanoman Obong. Kan yang paling istimewa dari Santika 3 tahun soalnya nama Santika lagi apa yang membuat Kang Sule tuh kayaknya cuman dia tapi
ya memang tunggu waktunya aja? Apa alasannya? Dia yang bisa. Ya dia itu nggak ribet, tahu pekerjaannya aku apa gitu. Maksudnya tidak pernah mempermasalahkan sesuatu hal yang kecil gitu. Terus ya asik aja orangnya gitu. Malahan saya nggak asik sebetulnya. Kenapa jarang posting sama Santika sekarang? Iya loh, iya ya, nggak ada. Itu tuh karena ya kita kan belum tentu menjadi suami istri. Aha. Jadi yang akhirnya kita kesepakatan bersama, Iya, iya, iya. udahlah nggak usah posting lah, ngapain gitu. Kita aja lah yang tahu gitu. Dianya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia tuh selalu oke, yang oke-oke aja. Sesantai itu. Sesantai itu. Lebaran ketemu sama keluarganya nggak? Lebaran dia kan pulang kampung Kemana? ke Sumedang. Oh, kan nggak ke rumahnya? Sumedang. Enggak. Hmm. Nantilah kalau udah menjadi suami istri baru. Tapi kan kadang orang belum jadi suami istri aja. Udah Ya, datang ke itu rumah. kan orang-orang, bukan saya. Nah, Ya juga ya. Beda lagi lah. berarti belum memang ke tahap kesana gitu ya Kang? Masih kayak udah jalanin aja dulu. Ya, dijalanin aja dulu untuk tahun depan atau mungkin tahun depannya lagi. Ya, kita nggak Artinya tahu. kesempatan untuk membuka hati untuk yang lain masih ada Kang? Kalau buat Kang Sule? Saya, Iya. saya membuka hati lagi untuk yang lain. Kayaknya enggak deh. Ini berarti udah serius banget nih ya. Kalau saya sih serius. Ini saya mungkin pelabuhan terakhir. Kalau memang toh dianya tidak mau ya sudah, saya sendiri. Oh berarti sebenarnya. Bentar. Ah, ah. Kalau Santika nggak mau, Ya udah, saya jalanin sendiri aja. Ya kan capek dari awal lagi. sendiri itu dalam arti kata gue nggak mau deket lagi dengan seseorang atau gimana? Ya udah. Ya udah kita jalanin gini aja. Yang ada Kalau memang aja sekarang. Ya Santika nggak mau gitu. Berarti artinya Kang Sule menunggu kepastian dari Santika dong. Karena kan dia kan masih single, masih muda. Ya. Orang tuanya kan pasti juga minta dia untuk menikah ya. Kalau kepastian 40% udah ada lah. 40%. Menuju ke 50. Nah habis 50 tuh 60 kan. Ngitung dong. Ya. Gak ada lah ke situ mah. Cuman kan kita namanya manusia. Kita nggak tahu. Emosional manusia itu berubah-berubah. Gitu ya kan. Makanya ini proses untuk meyakinkan dianya. Kang, ibu masih ada kan di Cimahi ya Kang? Ibu masih ada. Kalau ibu masih suka ada pertanyaan. Nanya enggak nih? Kalau bahasa Enggak. Kira tuh rek nikah deui, kapan mau nikah lagi suka deh. Enggak. Kalau mama santai aja. Emak lebih santai. Iya, mau nikah didoain, ya enggak ya udah. Lebaran hari pertama di Tambun, Tambun. Kedua Cimahi. di Cimahi. Ya, kedua. Ketiga di mana ya ketiga ya? Kayaknya enggak deh yang ketiga. Balik ya, balik ke Tambun. Kang Sule, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Ternyata ada momen juga ketika momen Azan ya. Idul Fitri kemarin. Katanya Azam juga sempat rumah sakit ya? Iya. Kita mau lihat dulu ya. Kapan itu Kang? Udah 2-3 hari lah. Kayaknya hari ini pulang Ya, ya. maksudnya berarti setelah Lebaran baru? Setelah Ini Lebaran. baru. Makanya tadi kan waktu lebaran tuh Ajam tuh lagi sakit, panas. Oh ternyata lebih makin drop lagi. Karena kan kecapean main sama kakaknya sampai inilah gitu. Akhirnya ya dirawatlah di rumah sakit. Katanya Dokter sih bilang radang. sakit apa Kang? Katanya radang katanya. Udah berapa tahu hari radang di rumah sakit? Tiga harian dari lebaran aja, lebaran. Lama dong Kang? Lama juga. Tapi dibawanya setelah lebaran kedua kayaknya. Oh. Lebaran kedua. Ya Radang. 4 harian lah. 4 harian. Ah. Mudah-mudahan hari ini bisa keluar ya. Ya, Azam. Itu bawa wayang juga tetap ya. Tetap dia nagih itu. Nagih. Ah. Kang Sule, harapan buat keluarga Kang Sule di Idul Fitri kemarin tuh buat seorang Kang Sule itu apa Ya. sih Kang? Ya tetap akur aja lah, yang baik-baik aja lah. Jangan ada perselisihan walaupun masalah memang selalu ada, tapi ya tetap apa ya, kita harus ceria lah intinya gitu. Kang ngomongin soal akur ya Kang. Ini banyak banget netizen akhirnya ketika momen Kang Sule ke rumah sakit kemarin. Namanya anak sendiri di Junguk Iya. lapas ya. Ketemu sama Natalie kan. Iya, Banyak yang berharap akur. Kita mau ngasih sebuah artikel. ya. Sule jenguk Azam di rumah sakit, kedekatan dengan Natalie Holscher jadi sorotan netizen. Rujuk lagi demi anak. Ya, kalau akur kan kita Kawan udah netizen. bestie ya kan. Itu. Jadi
Ya kalau rujuk itu kan bukan karena anak, ya, tapi karena hati dan kitanya mau apa enggak. Kan gitu. Rujuk bukan karena anak atau baikan bukan karena anak ya. Ya, Sementara banyak juga di luar sana Kang, orang tuh mereka terpaksa dalam tanda kutip. ya, Hubungannya harus baik karena Betul. anak. Kalau Iya. Kang Sule tadi justru sebaliknya, bukan karena anak. ya karena apa? Ya kalau kita melihat karena anak, terus nanti satu sama lain saling menyakiti ya buat apa? Mendingan cari kebahagiaan masing-masing aja. Tapi jujur ya Kang, ini bukannya berarti saya seneng waktu itu Kang Sule cerai. Tapi setelah Kang Sule cerai sama Natalie Holscher walaupun sempat ada renggang, setelah itu malah justru kelihatan lebih santai ya. Iya, ya santai aja mau gimana lagi, emang perjalanan hidupnya memang seperti itu. Iya, lambat laun ya. Iya, kan kalau netizen di luar sana kan tidak tahu apa yang kita rasakan, permasalahannya seperti apa. Iya, bukan berbicara tentang ego, tapi mungkin kalau Tuhan tidak menghendaki kita untuk bersama ya kita mau gimana? Ya, Justru lebih menyenangkan seperti ini, lebih iya, tenang. iya, iya. Lebih bahagia. Iya. Sobat Ambiar ngomongin soal kebahagiaan, setiap orang kan beda-beda kebahagiaannya. Begitupun juga dengan Kang Sule, ngomongin soal kebahagiaan pasti ada harapan. Kita mau ngajakin Kang Sule bermain dalam papan harapan. Let's go Kang. Oke. Kang, tinggal susun ini harapan nomor 1 sampai 5. Nomor 1 Oke. itu ekspektasi tertinggi, harapan tertinggi. Silakan Kang Sule. Harapan Boleh pilih. tertinggi. Yang Nomor nomor 1 satu paling paling tinggi yang tinggi. mana? Kita mau ngasih lihat buat Sobat Ambiar, isi kepala, isi hatinya Kang Sule itu apa sebenarnya impiannya. Nah, itu dulu. Ya, Ini yang nomor sehat. satu. Oke, Nomor coba kita satu. tempel dulu ya. Keluarga besar selalu utuh dan sehat dan harmonis. Nih, yang kedua. Yang kedua adalah anak-anak hidup rukun dan terus saling dukung. Oke. Yang ketiga Kang? Yang ketiga ini. Yang ketiga adalah punya kebahagiaan dan ketenangan di kehidupan pribadi. Yang keempat, bisa terus hadir buat cucu-cucu di setiap momen Ini yang kelima. tumbuh kembangnya. Tapi kesehatan, oke kita lihat nomor 1, kesehatan ya. Keluarga besar selalu utuh, sehat dan harmonis. Ini kayaknya impian semua orang ya, sehat, utuh, Ya. harmonis, amin. Anak-anak hidup rukun dan terus saling mendukung. Ya. Sampai kapan? Betul. Punya kebahagiaan dan ketenangan di kehidupan pribadi, itu yang Iya. ketiga. Apa sih yang bikin Kang Sule tenang Kang? Ya melihat anak-anak akur udah tenang. Melihat keluarga akur, tenang gitu. Karena problem di keluarga itu adalah adik, kakak, uwa, dan yang lain-lain itu ada perselisihan itu hidup tidak tenang. Tapi kalau melihat anak-anak akur, tapi alhamdulillah anak-anak akur, saling support, selalu mengedepankan kebahagiaan satu sama lain. Oh itu berkah yang luar biasa. Oh itu berkah yang luar biasa. Bisa terus hadir buat cucu-cucu di setiap momen tumbuh kembangnya, amin. Ya. Yang kelima, karir tetap lancar, bisa dan menghibur banyak orang. Kang, Ya. udah kebayang nggak sih nanti 20 tahun lagi seorang Sule ini akan hidup seperti apa? 20 tahun lagi. Ya mungkin udah menjadi CEO yang menyamar ya. Keren banget tuh, percaya diri luar biasa. Ya. Apa Kang, hidup seperti apa 20 tahun lagi yang Kang Sule Ya, inginkan? 20 tahun lagi kita udah di kursi goyang, nunggu setoran kontrakan dan juga pergi tulen. Karena investasinya banyak ya, aduh gitu seru aja. aja. Itu yang kita inginkan semua Keren. ya. Atau enggak bagi-bagi, oh ini punya Iki, ini punya Iya. Putri, ini Ridwan ya. Bagi-bagi buat anak-anak, bikin surat wasiat untuk Iya. istri dan anak cucu. Sama papanya Bintang? Enggak ya? Apanya? Kita balik saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar.
Shakira 15 tahun. 15 tahun dari Sidrap, betul ya, dari Sidrap, Sulawesi. Kami semua ucapkan terima kasih. Penghayatannya bagus sekali kamu nyanyi. Apa judul lagunya? Tahun Kau lagi nih. campaka. Tahun lagi 16 kamu ya. Iya 15 tahun kan? 15. Bener, nggak Iya. salah. Penghayatannya kamu luar biasa sekali. Alhamdulillah. Juri. Tahu nggak? Mendadak kenapa juri Dia bisa memang. menghayati lagu ini luar biasa. Apa judul lagunya? Kau campakkan. Karena ada tukang kendang dari SD sampai SMA. Dia sakit campakan ya. Cocok lagunya buat. Oh dia dicampakkan dari desa setempat. Kulit campakan kalau dia mah ya Kang. Syakira boleh kita duduk, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ini dia dijuluki Silakan. sebagai Ratu Penghayatan di usia 15 tahun. Tahun loh. Kamu harus berkompetisi dengan mereka yang usianya jauh lebih dewasa dibandingkan Iya. kamu. Tantangan terberatnya tuh apa buat kamu Syakira kemarin? Buat Shakira tantangan terberatnya kemarin itu harus fokus, terus ngapalin lagu juga harus konsisten juga, penampilan juga harus dijaga. Jadi Shakira juga ngerasa harus mempertahankan itu. Gimana rasanya harus bertarung dengan mereka yang usianya Yang lebih di tua. ya. atas kamu, kemudian di panggung yang besar. Ya mungkin usia yang lebih dewasa daripada kamu aja, nervousnya luar biasa. Kamu gimana cara menghadapi itu semua? Jam terbang sih kalau dia kelihatan. Tapi masih 15 tahun loh. 15 tahun. Orang dari kelas SD dia, dari segini ya kamu udah nyanyi. Iya, Ini, dari TK, dari Oh kan? Dari TK segini kalau TK. gimana Neng? pas Shakira ngelihat teman-teman yang lain pada kayak ini ternyata lawan Shakira udah gede semua ya ternyata. Giant semua ya. Cuman Shakira yang paling kecil, jadi Shakira nanamin di diri Shakira harus semangat, harus bisa ngebuktiin semua kepada semua kalau Shakira bisa. Sempet ngerasa minder gitu nggak? Aduh aku Pernah. masih 15 tahun. Pernah aku Apa yang membuat kamu minder? Kamu kan pernah minder. aku Shakira enggak sih. kayaknya Saya kira. Saya kira Shakira. Shakira Apa yang membuat Iya, minder? Kamu minder, suara kamu kan bagus. Iya, bagus, kelihatannya juga 15 oke. tahun. yang buat Shakira minder itu mungkin pas Shakira pernah nampilin yang kurang maksimal. Itu Shakira kayak Oh, iya. ngerasa gimana ya Shakira ini. Batinnya tidak terpuaskan. Iya, Shakira nggak puas sama penampilan Shakira. Jadi Shakira mungkin di situ agak-agak ini. Drop ya. Iya. Syakira kamu dijuluki sebagai Ratu Penghayatan di usia 15 tahun. Emang Itu kalau kamu hebat loh. nyanyi itu kamu tuh ngebayangin apa sih 15 tahun dengan lagu-lagu seperti itu? Liriknya ya pasti. Iya, kalau Shakira itu kalau dikasih lagu, Shakira harus tulis dulu. Terus Shakira perjelas setiap lirik, Shakira tanemin di diri Shakira, oh ternyata lagu ini mengisahkan ini. Jadi Oh iya untuk 15 tahun untuk menghayati dan benar-benar mengerti, memahami dari lagu lirik itu tuh itu susah 15 tahun loh. Kalau 30 tahun Om nggak Karen apa-apa. jangankan menghayati, menghafal lagunya sendiri aja dia nggak hafal. Sekali benar. Single yang kemarin. Lagi udah lupa dulu, lagi lupa. Baru Tapi katanya Shakira juga disebut-sebut sama orang-orang suka lupa lirik ya. iya benar. Itu mungkin karena Shakira udah ini Capek. juga, udah Capek. drop Nepers. juga mungkin. Jadi keingatnya nanti aku salah nggak ya? Biasanya Aku ini nggak ya gitu-gitu. di rap apa di song biasanya? Biasanya Apa semua lupa? Enggak. Semua Nggak nyanyi dong, Kang. hampir. Kan pernah dulu. Gimana? Semua Ada, lupa, ya udah habis. suruh penonton nyanyi. Nah, cara mengantisipasi sapinya gimana? Mengerti si Ya. sapi. Ya. Ya gimana kalau lupa lirik tuh gimana kamu menyiasatinya? Dilempar ke penonton nggak mic-nya? Enggak, kalau Shakira pas Nggak lupa boleh lirik, dong, kan astagfirullahaladzim. Oh astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok bisa sih gini lagi, gini lagi. Coba Gitu. kita tanya sama ahlinya. Ini mami aku itu. Ini sering lupa lirik ya. Tapi dia kalau lupa lirik dia selalu bisa menyiasati. Ada Nona Ambon di sini. Mami aku.
suara menyiasatinya. Tapi manusiawi lah kalau Manusia, namanya lupa lirik. manusia ya. Tapi yang jadi penyemangat buat kamu saat kompetisi itu siapa, Shakira? Kan nggak ketemu orang tua. Kalau handphone kan ditahan juga kan ya? Iya. Apa? Ah, Ya Yang menyemangati kamu siapa? orang tua. orang Oke, kalau begitu kita sambut. Inilah dia, orang tua. Belum. Ada gak datang. Wah, gagal. Kamu masuk 7 besar. Iya. Waktu nama kamu disebut, oh Shakira masuk ke 7 besar itu gimana? Dalam pikiran kamu gimana? Alhamdulillah banget. Soalnya Shakira tuh masuk Dangdut Akademi 7 itu. Shakira nggak ngarepin sampai 10 besar. Emang ngarepinnya sampai apa? Sampai pagar aja? Apa gimana? Enggak. Maksudnya Shakira mungkin nanti aku cuman sampai di titik ini doang. Soalnya kan ini kompetisi juga pada bagus-bagus teman-temannya. Terus juga ini kompetisinya aku pertama kali ikut kompetisi. Baru ikut kompetisi? Iya. Oh baru pertama kali ini. Baru pertama kali. Sebelumnya ikut apa? Ikut tur. Enggak. Terus Sebelumnya ikut lomba-lomba nyanyi di sekolah. Di Sulawesi. Di Sulawesi. Manggung-manggung kan itu kelihatan dari Iya. kecil kamu udah manggung. Tapi waktu tersenggol, Ya. 15 tahun tuh. Kan maksudnya umur yang 20 tahun aja tersenggol bisa drop mentalnya, bisa Iya. hancur gitu. Kalau kamu tuh gimana ketika kamu sayangnya tersenggol di 7 besar saat itu? Pas Shakira tersenggol itu ada kayak rasa Siapa yang nyenggol? Bilang sama Om. Ini yang tidak menyelamatkan nih Mas. Ada dia waktu kamu tersenggol? ada, mami ada. Tidak menyelamatkan? Astagfirullahaladzim. Tuh bagus ya, positif Iya, loh orangnya. bagus, positif. Iya. Gimana waktu tersenggol pikiran kamu? Bersyukur Shakira pas tersenggol juga. Bersyukur bukan karena itu ya. Karena Shakira bisa sampai di top 10. Terus juga mungkin emang udah rezeki Shakira pas tersenggol. Tapi masih 15 Iya. tahun. Perjalanan masih Hebat sih. panjang. Amin. Itu tulang rusuknya keluarga. Tulang punggung, Kang. Tulang punggung laki-laki, kalau perempuan tulang rusuk. Siapa bilang tidak semua perempuan itu tulang rusuk? Lihatlah, selalu jadi tulang punggung. Hebat, 15 tahun menjadi tulang punggung, Shakira. Jadi kamu membantu persalinan mama kamu. Iya. Ada yang bayarin persalinannya. Benar. Maaf, kamu berapa bersaudara, Shakira? Aku 4 bersaudara sama adik. Anak keberapa kamu? Anak ketiga. Nah, emang kakak kamu yang pertama kerjanya apa? Petani sama ayah. Dia ngikut sama ayah. Oh, ayah petani. Bertani. Bertani. Yang kedua Yang kedua udah nikah. udah nikah. Ya. Ikut sama pasangan. Ikut sama pasangan. Jadi kamu tulang punggung keluarga. Apapun kamu yang biayain. Enggak kok. Ada dari ayah juga, dari penghasilan tani ayah Membantu juga. berarti. Membantu. Oh, anak yang baik. Membantu. Gimana rasanya menjadi Shakira punya uang tabungan, tabungannya dipakai persalinan mama. Panggil apa? Mama atau? Mama, Mama. perasaannya sih kayak nggak apa-apa. Soalnya kan itu juga buat ngebantu mama aku. Buat adik aku juga. Mama bilang apa? Mama bilang terima kasih. Terima kasih sudah bantu mama gitu. Kalau uang sekolah, Sekolah? sampai sekarang masih ya? Iya, Uang sekolah kamu bayar sendiri? benar. Oh wow, hebat loh. Kamu sekolah bayar sendiri? Langsung ke guru gitu, bayar? Enggak. Sekolahnya bukan ke Oh, pakai uang sendiri? Iya. Kamu sekolah uang sendiri? Iya. Ya. Dari SD? Iya. Oh wow. Wow. Shakira kalau misalnya ya kan ABG itu Banyak keinginan. Nah, pengen beli ini, loh. pengen punya ini. iya, skincare atau Skincare segala apa. macam. Iya benar. Itu gimana tuh? Kalau Shakira itu kalau ada uang yang orang kasih Shakira, Shakira nabung. Terus nanti kalau udah cukup, Shakira beliin yang Shakira mau. Oh. Pengen beli apa emang dalam waktu dekat ini? Rencana Shakira mau beliin rumah buat orang tua. Wow. Selamat karena sudah ada Kang Sule yang akan beli rumah. Amin. Pak,
amin. Baru satu episode kau stripping mah iya. Iya benar juga. Amin ya. Amin, amin. Kita doakan semoga bisa beli Amin. rumah buat orang tuanya di Sidrap satu Indonesia bilang amin. 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 Udah, Biasa loh. kamu udah nabung dari sekarang. Udah. Kenapa mau beliin rumah untuk keluarga? Emang saat ini belum ada rumah apa gimana? Ada, kalau rumah ada di Sidrap, di sini juga ada rumah nenek yang Syakira tempatin sekarang. Tapi Syakira mau beliin rumah mama sama bapak di Jakarta. Oh pengen beli rumah buat di Jakarta. Oh di Jakarta. Iya. Kamu 15 tahun sekarang tinggalnya di Jakarta atau Sidrap atau pulang pergi gimana sih? Jakarta. Di Jakarta, Di Jakarta. Sekolah gimana? homeschooling. Oh homeschooling. Oh kirain di Sulawesi belinya di sini. Mau daerah mana? Cibubur ada tuh. Dia jualan tanahnya dia. Ya kan biar murah. Kenapa jadi jualan rumah? Kan kalau beli ke orang lain kan mahal. Iya benar. Masih murah. Iya benar. Dulu kamu waktu nyanyi ya, waktu masih di Sidrap tuh Iya. sekali nyanyi dibayar berapa Syakira? Sekali nyanyi itu kan Syakira kan sama adik sepupu Syakira namanya Kenzo. Jadi kalau Syakira tuh diundang udah sama adik sepupu gitu. Berdua. Iya berdua. Berapa dibayar? 1 juta gitu, 1 juta. Sepupu kamu? Iya sepupu. Siapa namanya? Kenzo. Kamu tahu nggak dia ada di mana sekarang? Ada di Sidrap. Kamu tidak tahu. Ini dia. Gak ada! Gak ada! Tapi namanya bagus ya, seru nih. Syakira, Kenzo, lucu. 1 juta tapi 1 juta lumayan loh. Oh gede. Alhamdulillah pas itu lumayan. Saya dulu 20.000 nyanyi. Yo. Tahun berapa? Tahun 90-an. Gede. Udah 1 juta ya penyanyi ya? 1 juta tuh udah besar sekali. Iya besar. Itu panggung hajatan gitu? Ya hajatan, acara keluarga. Oh, alhamdulillah sekarang ditabung lagi buat beli rumah ya. Tadi sempat cerita namanya Kenzo. Kita mau kasih lihat ketika sepanggung sama adik sepupu ya. Iya adik Umur berapa sepupu. Kenzo? Sekarang umurnya 10 tahun kayaknya. 10 tahun. Wow. Berarti beda 5 tahun dong. Iya kan, 15 kurang 10. 5. Lucu banget. Tuh sepupu kamu kayaknya grogi ya itu. Iya kayaknya. Nadanya lari-lari itu. Namanya masih 10 tahun Iya, tapi kan. segitu mah udah oke loh. Udah berani nyanyi Tapi depan Kenzo panggung. itu awal-awalnya nggak bisa nyanyi. Cuman karena mungkin sering ngeliatin aku sering latihan, dia juga ikut nyanyi. Seneng akhirnya. Iya, seneng akhirnya dia nyanyi. Itu idenya siapa bikin duet kamu sama Kenzo tuh akhirnya sering manggung di Sidrap? Mama sama bapak, coba deh kamu duet sama Kenzo gitu-gitu. Jadi kita udah ini. Dari 1 juta kamu dapat berapa? Jadi kepo kan. Dibagi 2, biasa juga kita 100. bagi-bagi ke keluarga. Oh bagi-bagi. Dari Ya 1 ke juta itu. nenek gitu. Sisa berapa? 100. Enggak. Bisa 100 kan masih di tabungan. Iya. Kenzo sekarang ikut ke Jakarta juga, pindah ke Jakarta atau dia masih di Sidrap? Dia masih di Sidrap, soalnya katanya dia mau sekolah. Jadi dia maunya di Sidrap. Kamu tidak tahu sebetulnya Kenzo tuh ada di sini. Kenzo ada rencana ikut ajang pencarian bakat juga? Insya Allah kalau dia bisa. Kalau dia latihan terus ya. Iya siapa kalau tahu dia ya. latihan terus. Masih 10 tahun lah Iya. sekolah dulu. Cuman keluarga ini kayaknya kamu lagi sama lah. Kenzo kan sepupuan nyanyi depan kamera di atas panggung. Emang ada darah seni keluarga siapa aja yang jadi penyanyi di keluarga kalian? Mama bapak aku. Mama bapak kamu? Iya mama sama penyanyi. nenek. Penyanyi dangdut juga atau Melayu? Penyanyi daerah di sana. Oh penyanyi daerah. Kamu nggak tahu kan? Kita hadirkan mama dan juga bapak. Pernah manggung bareng keliling sama mama sama bapak nggak? Kalau manggung bareng belum pernah. Soalnya kalau pas itu kan zaman dulu bapak sama mama nyanyi bareng. Kalau manggung bareng kan rumah kosong. Pas Syakira, Juga ya ditinggalin ya rumahnya. Tapi kan Kang rumahnya rumah panggung Kang. Manggung bareng. pas Syakira lahir udah ini, Udah nyanyi? Udah nggak manggung lagi. Udah gak manggung lagi. Oh mereka dulu sebelum ada kamu suka manggung bareng? Iya, suka manggung bareng. Terus mereka juga punya Gen. band-band gitu, Kak. Gennya kuat berarti. Apa? Gennya kuat. Iya benar gennya. Gennya- Darah seninya tuh kuat sekali. Mama sama bapak dulu ketemu di mana? Mereka cerita nggak? Eh, Di panggung. kalau mama bapak tuh ketemunya
Ya pas saling manggung, soalnya bapak berarti emang penyanyi dari sana. Oh. Siapa tahu kamu juga ketemu sama kita nggak pernah tahu tapi kamu masih muda sih ya. Ini soalnya banyak yang shipping kamu sama Arbil katanya. Coba Oh kita gitu lihat. sama Arbil. Iya, sama Kak Arbi. Bukan ya? Oh bukan. Tapi kita buka slide dulu yang satu ini sebentar ya. Sahabat. Maaf ya aku salah baca, bukan shipping sama Saya Arbil. ini nggak pakai tapi kacamata. April. Iya aku lagi nggak pakai soft. Iya. April sahabatan. Dia lahir di April. di April ya lahirnya ya. Juni Kang, Juni. Oh, Oktober. Kenapa Emang kamu emosian. ngerasa paling deket sama April tuh kenapa? Karena Aping tuh Oh panggilannya apa? Aping. Karena Aping tuh orangnya baik banget sama aku. Semenjak aku kenal sama Aping, dia tuh baik banget. Kamu udah makan belum? Gitu-gitu. Dia tuh orangnya perhatian banget sama Care teman-teman. Panggilannya apa? Aping. Aping. Berarti dia suka mengaping ya. Kayaknya deket. Mengap. Mengaping. Lu bantuin apa mengaping? Masa orang Sunda Mengaping naon, Kang? Iya diaping terus sama si apingnya. Diapit. Diaping tuh diasuh gitu. Oh diasuh. Oh, diasuh. Diasuh. Aping. Sampai sekarang hubungan masih komunikasi. Masih komunikasi kemarin Masih main juga. bareng? Iya. Kita pengen tahu apa yang akan dikatakan oleh April. Inilah dia. Nggak ada. Oke. Coba ya buat Shakira kita pengen lihat kamu paling deket sama siapa di sana dalam si paling bestie. Besti. Shakira let's go. Oke. Saya kira nanti kamu milih itu. Oke. Ya. Silakan, yang Kamu paling urutin. besti kamu tinggal Ya. urutin, disusun ya. Disusun. Yang Wow. Coba yang pertama tuh Faul mesti pendi. Ini nanti kamu urutin, nggak perlu pakai minyak, langsung aja. Itu pijet. Kak Faul ya? Disusun. Oh biasa diurut Kang Sule. Kak Faul. Ini disimpan di mana? Ya, Di kamu rumah aja nggak apa-apa. Kamu bilang aja terserah nomor mau berapa. nomor berapa. Nomor berapa bilang nanti? Faul. Kak Faul Kak Faul. nomor 6. Oh, nomor 6. Kak Faul nomor 6 Kak Faul. Kan beda angkatan juga ya. Iya, tapi aku sama Kak Faul deket, Deket. soalnya baik. Baik. Kak Faul nomor 6. Selanjutnya Tasya Tasya. Nomor? nomor 3. Nomor 3 Tasya. Dua. Oh nomor 2. Mas dua ini mas. Ah, ya. Tuh, Gua Tasya jangan nomor kelihatan. 2. Iya. Di sebelah angkanya dong Karen, udah lama Nggak nggak syuting cukup lo ya. ini, nggak Di sebelah cukup. sini dong, ngajak berantem. Nah, Ah, sabar. Teng. selanjutnya. Ya. Suci mau nomor berapa Suci? Neng. Waktu bergulir terus. 6. Suci nomor 6. Tadi 6 Tadi kan Faul. Paul. Berarti ini 4. 5. 5. Oke. 6. Enggak, Suci nomor 6. Ya Allah. Suci nomor berapa? Suci nomor 5. Oh, 5. Sabar. repot amat Maaf ya, dah. darah rendah omnya, maaf. Lalu. Siapa Siapa? yang- Lalu siapa yang Kak nomor berapa? Afan. Ya Allah. Ya, aku juga. Nomor berapa? Apa nomor 7? Nomor Maaf ya. Itu di bawah. Nomor 7, Om. 7. Oke. Maaf ya. Ya nggak apa-apa. Allah. Siapa lagi? Valen 10 lah. Valen. Valen, Kenapa 10. Valen Kenapa 10? Valen Ini 10? dia itu jahil banget. Iya. Dia jahil banget. Oh, Valen nomor 10. Pernah katanya waktu itu dijailin kaki kamu di chat ya, Man? Enggak. Ya, ya. Tega banget. Next, siapa? Dan, Ya. Nomor berapa? 8. Nomor 8. Ini 8. Ini siapa? Siapa lagi? Ini kamu Tia. Kamu Tia. Tia. Kamu Tia mau disimpan nomor berapa? Kamu Tia nomor 3. Nomor 3. Tiga. Om Karen taruh dong nomor 3. Mutia. Oh, Itu mutiaranya hilang ya? Mutiara. Lalu. Ini siapa? Dendi. Arbil. 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 Arbil mau nomor berapa? Arbil nomor 9? 9. Oh, Arbil nomor 9. Oh, Valen sama Arbil nomor Nih. Ya, mereka berdua itu jahil banget. Jahil ya? jahil banget. Jahil Tapi juga Dia pernah waktu Zahra nomor 4. Zara. nguap kamu. Dan Aping nomor 1. Nomor 1. Aping. Aping. Oh. Emang April nomor 1. Ini nih anak-anak April. muda yang suaranya
luar biasa berprestasi, tapi Ya. kita salut sama kamu. 15 tahun menjadi tulang punggung keluarga. Keren. Semoga tahun ini kebeli rumah di Amin, Jakarta. amin, amin. Amin, ya amin, Allah, Luar biasa amin. kira. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Abi. Berbagi untuk sahabat, kita bernyanyi untuk sahabat. Sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar, keluarga dari almarhumah. Ada sang ibu, Ibu Beatrika, selamat pagi. Ada saudara kandung, ada Mbak Dian. Dan juga Mas Aji. Terima kasih banyak sudah hadir, meluangkan waktu. Kami semua turut berbela-sungkawa, semoga Ya. ibu dan juga kakak dan juga adik dari almarhumah diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga insya Allah almarhumah husnul khotimah. Amin. Ibu Beatrika, kehilangan paling menyedihkan di dunia ini adalah seorang ibu atau ayah atau orang tua yang harus kehilangan anaknya. Tidak mudah apalagi saat momen lebaran ya Bu. Ya. Ibu atau barangkali Mbak Dian boleh cerita sama kami kronologisnya seperti apa sampai akhirnya keluarga bisa mengetahui peristiwa ini. Pas tanggal 2 Februari itu saya juga kurang tahu mereka bertengkar gimana. Cuman kondisinya adik saya sedang tur dengan teman-teman kerjanya di MBG. 2 Februari itu Fuad telepon saya, Kak, saya talak Anggi. Oh jadi dia sudah memberikan talak kepada almarhumah. Lewat telepon, tapi ke saya. Kasih Lewat tahu telepon? ke Mbak Dian. Iya, karena biasanya komunikasi Fuad dengan keluarga biasanya melalui saya. Jadi memberikan talaknya tuh tidak langsung kepada almarhumah, tapi ngasih tahu talaknya. Mungkin dia udah teleponan sama Anggi, udah komunikasi kan kondisinya pada tanggal 2 itu nggak ada komunikasi sama saya. Cuman tiba-tiba dia telepon saya ngomong gitu. Terus udah selesai ngomong itu saya peringatin jangan macam-macam omongan talak itu, saya bilang gitu. Terus udah selesai langsung saya hubungin ibu saya, Mah, Anggi ditalak katanya. Oh ya udah katanya. Nah setelah itu udah malam gitu, itu pas orang-orang lagi sholat nisfu, nggak ada orang di rumah. Jadi dia katanya bertengkar di rumah. Saya diberitahu adik saya, akhirnya saya datengin ke kontrakannya dia. Jadi lagi ngobrol udah semuanya gitu. Ibu saya datang, udah ngejelasin kalau udah ditalak ya sudah. Akhirnya adik saya bawa pulang. Bawa pulang, udah selesai dibawa pulang. Ternyata dia datang bawa pisau. Datang ke rumah, Bawa pisau. ke rumah ibu atau ke rumah kontrakan? Rumah ibu, karena Anggi saya bawa ke rumah ibu. Oke, jadi sebelum ada kejadian tersebut, memang sudah pernah datang ke rumah ibu untuk membawa pisau. Bawa pisau itu buat nyakitin diri dia sendiri. Apa yang dia sampaikan saat itu? Nggak mau pisah sama. Padahal dia yang memberikan talak. Iya. Ada dia yang nalak tapi dia yang nggak mau, kata dia masih sayang, masih cinta. Pas di kondisi lagi kita mau bawa Anggi pun ibu saya sempat kedorong sama dia karena Anggi dipegangin, dia mau ngerangkul Anggi, akhirnya mama kedorong. Baik. Akhirnya mah udah kita bawa gitu, terus dia ngambil pisau, dia sempet itu Menyakiti dirinya? Udah menyakiti dirinya. Oke, itu kejadian di rumah ibu ya? Iya. Bukan Di depan rumah. depan rumah, bukan di rumah kontrakan Bukan. Anggi atau Dwinta? Kondisinya udah kita bawa ke Oke, bukan di TKP ya? Bukan, Berarti sebelum kejadian ya? belum kejadian. Kemudian apa lagi yang disampaikan? Nah, terus udah kejadian itu berapa hari kan dia pergi gitu ya, udah nggak balik gitu. Ternyata dia balik untuk ambil barang-barang, terus bawa ustadz juga. Pokoknya itu bertahap datangnya gitu ya, dari bawa ustadz, minta dirujuk, kita nggak terima. Terus besoknya dia ceritanya mau ngambil barang-barangnya dia. Ada perdebatan lagi. Oke lah, setelah itu udah barang-barang dibawa, saya kira dia udah ngontrak pergi jauh gitu. Nggak taunya ngontraknya masih daerah rumah.
Masih di lingkungan situ juga. Ya udah, pas hari kejadiannya itu ibu dia ada ikut catering. Ikut apa? Bu? Ikut catering. Jadi freelance catering. Jadi kalau open house gitu, dia bagian yang nyajiin makanan. Oke. Seharusnya jam 3 dia udah berangkat ke tempat lokasi. Tapi teman-temannya nunggu, dia nggak datang-datang. Ditelepon juga nggak diangkat. Akhirnya ibu saya suruh bangunin ke kontrakannya dia. Udah bangunin, ya itu ibu saya ngeliat adik saya udah tergeletak. Tunggu, berarti artinya anak ibu sempat balik ke rumah, Balik ke kontrakannya dia. balik ke kontrakannya dia? Kan karena yang Sudah selesai. udah selesai. Dianya udah pergi bawa barang-barang, adik saya jadi nempatin kontrakan itu lagi. Sudah menganggap bahwa hubungannya sudah memang menganggap sudah sudah selesai, sang mantan suami juga sudah mengambil barang-barangnya, sudah dianggap sudah selesai. Makanya dia kembali ke kontrakannya, kemudian terjadilah peristiwa tersebut. Maaf, nikah siri berarti? Iya. Dan siri. Karena orang luar dia jadinya untuk nikah kantor itu agak susah. Warga negara Iran ya? Irak. Irak. Irak ya? Irak. Karena yang beredar Iran bukan Irak, tapi Irak ya. Apakah Anggi sempat cerita apa yang terjadi dalam rumah tangganya? Kurang lebih berapa tahun rumah tangganya? Dari 2019 berapa tahun ya? Dan talak di 2026 artinya kurang lebih 7 tahun ya. Sempat cerita ke Aji misalnya, ke adik, Paling sering cerita ke kakak yang ke perempuan. Mbak Dian. Mbak Dian, apa yang sempat diceritakan sama Anggi tentang rumah tangganya? Kalau rumah tangganya Anggi jarang cerita ya. Tapi kalau untuk kayak lagi dia sakit, lagi dia keguguran, lagi dia maksudnya sekarang dia nyari duit sendiri kemarin ya. Itu ya kita rasain bareng-bareng. Jadi walaupun cerita nggak cerita ya kita ngerasain gitu. Tapi secara karakter sebagai ibu mertua, mantan ibu mertua, melihat Fuad sang tersangka ini karakternya seperti apa? Bu? Temperamen ya. Temperamen. Dia karena dia sempat tinggal di rumah saya gitu. Jadi saya tahu. Tapi kalau almarhum tuh orangnya apa ya? Dia mau, karena saya ditinggal suami sudah lama ya. Jadi saya ngurusin anak-anak dari kecil. Jadi almarhum tahu berapa susahnya orang tua besarkan anak-anak, jadi dia nggak mau nyusahin orang tua. Jadinya dia nggak pernah cerita yang susah-susah ke orang tua. Tapi saya yang tahu. Saya suka nanya, Anggi kamu apain sih ngurusin suami kayak gitu? Enggak mah, aman aja, baik gitu. Tapi saya yang tahu, taunya suka lebam-lebam badannya. Kamu habis berantem ya? Enggak mah. Dia cuma begitu doang, nggak pernah bilang berantem, enggak. Dia orangnya baik, paling baik dari anak-anak saya. Dia paling baik, paling nurut, nggak pernah begini, nggak pernah begitu dia. Pokoknya dia kalau saya bilang kalau apa dia paling nurut, dia paling senyum, iya mah, nggak pernah bantah begini, nggak. Dia pokoknya sebisa mungkin dia mungkin beranggapan dia belum menyenangin orang tua. Jadi dia kalau yang susah-susah yang kira-kira mamanya itu jadi ditutupin aja. Pokoknya dia bilang, enggak mah baik. Gitu aja. Cuman saya yang tahu. Suami kayak gitu, kamu masih cantik, kamu masih muda, masih bisa dapat yang lain. Tapi saya juga nggak tahu ya mungkin masih suka, jadinya saya nggak bisa bilang apa-apa. Berarti gitu. sebelumnya memang ibu sempat melihat ada KDRT ya? Iya, pas udah kesininya banyak teman-teman yang bilang si Anggi suka cerita suaminya KDRT gitu. Tapi saya tahu, tapi saya suka ngomong gini. Saya kan kalau ngomong kan suka kasar gini. Si PA itu kamu diapain gitu? Enggak mah, enggak ada apain, baik-baik aja gitu. Pokoknya almarhum itu nggak pernah nutupin terus gitu. Ya, Ibu tadi kami sempat menayangkan ada sebuah artikel, boleh kita tayangkan kembali. Ini dugaan ya,
Ya, sampai keguguran. Penderitaan cucu Mpok Nori selama dinikahi WNA Irak bocor. Keluarga minta keadilan. Baik, sempat keguguran juga, tapi itu kadarullah ya. Tadi sempat juga ada membahas KDRT, kemudian juga di beberapa media online sempat dibahas motifnya adalah cemburu. Iya. Saya tadi sempat baca di salah satu media online bahwa memang sebelum kejadian katanya almarhumah memang sempat jalan dengan pria lain Nggak bohong itu. di sebuah bazar Ramadan. Kemudian tersangka kabarnya melihat dan juga merasa cemburu. Enggak, itu bohong. Itu bisanya dia aja. Karena memang dia apa namanya kan dia di MBG itu kan bagian masak. Bagian masak itu kan kebanyakan temennya laki-laki. Jadi dia nggak ada yang dia pacaran, nggak ada, bohong itu. Lagi pula ya kalaupun dia dekat dengan siapa atau jalan dengan siapa atau juga sang tersangka yang sudah memberikan talak ya. Iya Dia sudah itu. menalak itu apapun itu alasannya agak kontras gitu padahal dia memberikan talak. Tapi Sobat Ambiar bahwa memang rekaman CCTV ini tersebar juga bahwa tersangka terlihat memang melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian juga kita mendapatkan tangkapan beberapa jam kemudian dia diamankan pihak kepolisian saat hendak untuk melarikan diri ke Pulau Sumatera. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Ini sepertinya sudah paham betul soal Indonesia ya, mau nyebrang ke Pulau Sumatera, naik bus. Sudah berapa lama sepengetahuan keluarga tersangka ini tinggal di Indonesia sebelum mengenal almarhumah? Itu 2019. 2019 itu Dari 2000. Oh di tahun itu pula? baru datang. Baru datang ke Indonesia, kenal sama almarhumah, menikah? Enggak. Jadi dia di Malaysia itu kenalan sama dia. Adik saya 2008 ke Malaysia. Oh, kerja di sana. Kerja di sana. Oh kenal di Malaysia? Kenal di Malaysia. Nah terus 2018 akhir gitu. Kayaknya adik saya pulang, nggak lama dia bilang, nih ada teman mau datang katanya gitu. Ya udah datang kenalan. Kayak kita baru tahu kalau itu emang calonnya dia gitu. Oke. Aji sempat ketemu dengan tersangka setelah kejadian setelah diamankan pihak kepolisian? Yang ketemu pihak keluarga yang menunggu di depan. Kalau saya ada di ruangan BAP. Oh jadi nggak sempat ketemu ya? Iya. Keluarga ada yang sempat berbicara dengan Fuad? Nggak dikasih izin dari pihak kepolisian untuk Kalau bertemu. dikasih nggak, cuman ketemu aja papasan. Cuma papasan doang. Cuman papasan? Di Iya. BAP di Polda. Oke. Proses hukum sudah sejauh mana? Karena yang kita dengar juga ancaman hukumannya tidak main-main dengan ancaman pembunuhan berencana ya. Ini ancaman hukumannya sampai dengan pidana mati. Proses hukum setahu keluarga sudah sampai mana? Kalau untuk proses hukum itu masih dalam kemarin kata pihak penyidik baru bersurat ke kejaksaan, itu informasi terakhir. Tapi untuk sekarang dapat informasi lagi dari pihak kedutaan sudah menyerahkan semuanya ke pihak kepolisian. Yang artinya akan diproses secara hukum di Indonesia walaupun di warga negara Irak ya. Harapan ibu sebagai ibu dari almarhumah apa dari kasus ini? Saya maunya dia dihukum hukum mati lah. Enggak, kok tega gitu. Anak saya buatnya seperti apa, kok dimatinya seperti itu gitu. Kok sadis banget, biadab. Sekali lagi kami turut berbelasungkawa, semoga keluarga, ibu diberikan ketabahan kekuatan. Sobat Ambiar, mari kita berdoa semoga almarhumah husnul khotimah. Amin. Kita kembali saat lagi.
Patty Vera. Iya bener ya. Lagu Patty Vera. Poninya juga mirip. Iya. Kamu kenapa nggak gini? Vera. Cek-cek. Nah, Cek-cek, itu bener. ada. Bertepuk sebelah tangan. Cek-cek. Cek-cek. TVT Vera apa kabar? Sehat ya? Jangan live di TikTok terus ini atuh live sekali-sekali TVT Vera ya. Iya. Ya. Bertepuk sebelah tangan, tapi kalau buat yang satu ini kita harus tepuk tangan karena lagunya viral di media sosial seorang penyanyi asal Kalimantan. Ini dia. Wow. Jadi. Penyanyi asal Kalimantan. Apa judulnya? Sungguh manis dan rupa. Boleh silakan duduk. Enak loh lagunya. Syahriadi, Endul gadis lagunya, Endul. manis asal Kalimantan. Iya. Kamu asal Banjar. Kalimantan Selatan tapi di Barabai. Oh di Barabai. Selamat pagi Barabai. Ini unik, viral menggunakan bahasa sana ya. Bahasa apa tuh? Bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Banjar. Ada ulun, ada pian. Ulun Artinya itu apa sih? saya ya. Ulun, Aku. bahasa halusnya. Pian itu kamu. Oke. Yang menciptakan lagu ini siapa? Kebetulan sama abang saya ada di situ juga. Berdua. Berdua. Saya ngebantuin sedikit, tapi yang pure banyak itu abang saya, Bang Tegar. Kenapa kamu jawab gitu? Nggak enak sama abang kamu? Enggak. Enggak, aku bangga aja gitu. Kan abangku ini bukan orang Banjar, tapi dia support aku bikin lagu bahasa Banjar gimana caranya biar dikenal sama orang. Oh bukan abang kandung. Nemu di Kuaci. Nemu di mana? Di Kuaci, bungkus Kuaci maksudnya. Gimana sih? Bukan abang kandung. Abang-abangan. Abang-abang. Oh abang-abangan. Ini lagu tahun berapa sebetulnya? Baru ngupload 4 bulan yang lalu kayaknya. Oh, baru langsung viral. Keren loh. Tapi emang enak rapnya tuh cepet kenanya. Nempel gitu ya. Bentar lagi diundang di Taman Anggur. Anggur. Beneran tuh Kang. Kamu Lu aja belum datang lu, Karen lu. Bertahun-tahun. Baru 4 bulan udah 1,7 sampai 1,8 juta ya. Alhamdulillah. Iya loh. Nggak salah. Cepet loh. Emang enak lagunya enak. Ini lagu pertama kamu atau sebelumnya sudah ada lagu yang menggunakan bahasa Banjar? Sebelumnya ada bahasa Banjar juga yang pertama, tapi itu pure bahasa full Banjar. Kalau ini kan di mix, Mix. jadi 70-30 Banjar Indo. Ini kita lihat ya. Syahriadi, PP apa garis manis Kalimantan? 1,8 juta views. Ketika kamu melihat angka ini 1,8 juta Syahriadi, kamu mikirnya itu apa? Kayak nggak nyangka gitu loh. Nggak nyangkanya kenapa? Karena bahasa daerah tuh kan. Iya. Bahasa daerah kan agak susah tuh kan. Jadi pengen ngecoba biar beda sama orang lain buat ngangkat bahasa daerah kita sendiri gitu. Dan alhamdulillah diberi sama lagu yang gadis manis Kalimantan tadi. Akhirnya kamu berpikir akan tetap menggunakan bahasa Banjar di karya-karya kamu dan abang kamu berikutnya atau ada rencana lain? Untuk kedepannya kayaknya masih
lagu bahasa Banjar Bagus. Mix Indo itu sih. Ya jadi Keren. semakin mengenal kita ya. Nah, kan NTT, Maluku, Indonesia Timur, sekarang Indonesia Timur, bagian Jawa. Wah, Iya. sekarang udah dari Banjar. Dengan zamannya era digital. Gua besok ini. buat single Manado ngana pe suka ngana joget. Iya dong. Ya, Sekarang kan jangan single ketiga, single ke-1, kedua aja kita nggak ada yang tahu sekarang lagunya udah di mana. Diundang manggung kemana-mana di Kalimantan udah sering. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Imbasnya apa aja selain off air manggung di Kalimantan apa lagi? Imbasnya lebih ke tambah dikenal ada sih. Ketika kita jalan kayak di jalan di mana gitu. PP apa kata dia. Oh Berhentiin. gitu, lucu ya, lucu. ya. Tukang rendang kita. apa gitu. Dia juga di jalan selalu diberhentiin sama mata elang. Itu kacau. Kacau. nunggak dong. Iya. Sobat Ambiar, ini kita mau kasih lihat juga. Banyak sekali influencer ya, konten kreator yang menggunakan lagunya Syahriadi ini menjadi sound di konten-konten mereka. Indikatornya tuh, kalau Fuji udah menggunakan sound sebuah lagu tertentu. Boom aja udah. Iya itu salah satu kebanggaan loh. Kayak target kita ketika apalagi bahasa Banjar dipakai seorang Puji yang nggak tahu bahasa Banjar gitu kan. Tiba-tiba pakai, aduh Yuk, Udah pernah ketemu sebelumnya sama Puji? belum. bagaimana Kang? Inilah dia, Puji. Gua nganggep serius loh. Siapa lagi? Fuji terus siapa lagi yang nggak mau lihat? Wah, konten kreator ini keren banget nih Aku pakai lihat sound. ada Mbak Luna Maya ada kemarin. Mbak Luna Maya. Iya. Pernah ketemu nggak? Lagi jadi Susana. Bagaimana Kang? Lagi jadi Susana. Kirain mau dihadirkan. Enggak, lagi jadi Susana Dia dia. lagi promo film soalnya ya. Dan di cover juga sama penyanyi-penyanyi lainnya. Wah, kebanggaan juga. Keren. Siapa saja penyanyi lain. Nanti sebentar lagi mau di-cover sama Aku. Delano. Aha, nanti serius. Iya, serius, Iya. serius. Jangan, dia lagu sendiri aja nggak bener nyanyiinnya. Siapa tahu kan kalau cover dia bisa lebih benar. Jangan ngerebehin gitu, tunggu ya. Kita tunggu ya. Itu buat kamu tuh gimana penyanyi lain menyanyikan lagu kamu. Kalau misalnya viewers mereka jauh lebih Lebih besar banyak gimana dibandingkan tuh? dengan YouTube-nya kamu atau kontennya kamu gimana? Apalah ya. Enggak, malah seneng gitu. Aku bukan lebih ke fokus viewers sih, lebih ke bahasa daerahnya lebih tambah di. Oh, keren. Tepuk tangan dong. Emisional ke daerahnya Iya, tinggi. bagus. Ya memang tugasnya. Primordialisme bahasanya, kebanggaan akan daerahnya sendiri. Coba ada Mbak Dewi Persik, wah dia cover lagunya liriknya berantakan. Didengar sama Dewi. Ini kita mau kasih lihat ya, ada sebuah postingan juga. Uang mulai kami tabung main sudah kami kurangi. Insya Allah bulan depan Februari. Izin. Oh, udah mau nikah. Dia ngasih tahu, insya Allah bulan depan Februari. Iya. Iya dong. Bulan depan udah April Karena di kan. postingnya Januari. Iya postingnya Januari. Iya, betul. Emang ngasih tahu Februari ya. Tapi bulan depan April bukan Februari. Hah? Bulan depan April bukan Februari. Dia postingnya Dia posting Januari. Kemarin. Siapa itu perempuan? Siapa dia? Gadis Kalimantan. Iya betul sekali. Oh, gadis Kalimantan. Jadi sama. Pasangannya. Kamu juga lagi deket sama gadis Kalimalang ya? Ini udah jadi Kalau di istri Banjir belum? Kanal Timur dia. Iya. Oh, belum, masih pacaran. Itu pacaran. Ya anu lah. Anu gimana? Bentar, boleh kita coba postingannya naikin lagi? Oke. Oke. Ini kalimatnya kurang lebih insya Allah bulan depan Februari. Tapi di atasnya tuh uang mulai kami tabung. Berarti udah siap-siap. Uangnya mulai kami tabung. Main sudah kami kurangi. Insya Allah bulan depan Februari. Nah, siapa tahu kan insya Allah bulan Februari itu mau jalan-jalan Kak. Tapi bulan Februari sudah lewat. Sesuai ekspektasinya. Ya Nggak jadi. anu sih batal. Oh batal. Enggak maksudnya batal jalan-jalan aja. Oh batal jalan-jalan. Batal jalan-jalannya atau hubungannya sudah kandas? Kalau hubungannya aman, baik-baik aja. Oh baik-baik aja guys. Oh nikahnya yang batal, tadinya mau nikah. Enggak, bukan. Bukan, lah terus ngapain? Enggak kan itu cuma kata-kata kayak buat nabung kita gitu. Oh. Kita sudahin gitu. Main sama siapa? Main berdua sama teman-teman gitu. Oh, nggak nongkrong-nongkrong lagi buat uangnya ditabung. Iya, kita nabung gitu. Ditabung uangnya buat apa? Oh, maksudnya mulai nabungnya Februari. Bagaimana sih? Aku aja bingung juga gimana itu.
Coba ini kita kasih lihat komentar netizen, lihat postingan kamu. Ditunggu undangan pernikahannya ya. Ya, makasih. Oh, kamu udah memakasihkan. Awal sampai halal boleh. Apa boleh. Berarti kamu masih hubungan sama dia? Nah, apalagi langsung kawin dah, doain ha. Cocok dah, amin. Aku dulu nih sesanak auk. Pasti sama Kak Syariadi ya. Lancar sampai hari haya, Kak. Salam kenal Bang, halo jodoh. Lah, kok halo jodoh? Sampai jumpa lebaran sayang. Oh itu ceweknya. Itu ceweknya. Itu ceweknya. Oh, Siapa namanya kok halo susah sekali jodoh. dibaca akun. Siapa nama perempuan? Namanya yang belum- ribet ya. Siapa nama? Nama Nama bapaknya. Kan namanya dia soalnya akunnya Fafa. namanya Ika. Ika. Oh, Udah Ika, berapa lama sama ribet Ika? itunya. Nama panjangnya Ikatan. Ya Berapa lama? sekitar berapa bulan lewat lah. Oh, baru. Oh baru. Baru tapi udah mau dinikahin gitu. Enggak bukan. Masih jalan aja gitu. Oh masih jalan aja masih dulu. jalan. Kamu jangan memberikan PHP sama perempuan, siapa tahu dia Nggak berharap boleh. lebih loh. Iya. Enggak, insya Allah. Emang kamu usia berapa sih? Baru 25, 26. Pacar usia berapa? Hah, 26? Di bawah aku dia. Wah, kelihatan ya. Kita dengar sebuah wejangan, mungkin Karen Dayalano mau memberikan wejangan. Tapi jangan, sama-sama nggak tahu arah dia juga ya. Sama kayak lu. Sebuah syariah dia. Kita tunggu nanti kamu duduk di sini lagi dengan Bersama pasangannya. pasangannya. Iya. Ya. Kalau nggak sama pasangannya, sama single-single bahasa Banjar. Idi. Semakin sukses. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik, Ambiar. Jeger. Terima kasih banyak semua bintang tamu kita, Ibu. Sekali lagi kasih, kami Ibu, turut Mbak, berbela Mas, sungkawa. ya, Semoga diberikan sabar, ketabahan. Dan ini dia terakhir di Pagi Ambiar, Syah Riyadi. Cinta tak cukup cinta, sayang tak cukup sayang. Sakit yang kau berikan teramat berat ku rasakan, aku rasakan. Bertahan sakit, pergi aku sulit, hubungan ini membuatku sakit. Batinku hanya bisa menjerit, menjerit menahan sakit. Aku sudah sangatlah terjepit, hubungan ini sungguh sangat rumit. Batinku hanya bisa menjerit, menjerit menahan